Perkenalkan, nama saya Cindilona Medina Purba dari kelas 12 IPS 4. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Jadi, dalam mempertahankan, bangsa Indonesia mengalami konflik dari dalam dan konflik dari luar. Nah, konflik dari dalam ini salah satunya adalah revolusi sosial. Nah, revolusi sosial adalah suatu pertikaian ataupun pemberontakan antara kaum komunis dengan kaum kerajaan, di mana di sini kaum kerajaan itu tidak setuju dengan adanya demokrasi, karena jika demokrasi ini diterapkan, maka sistem kerajaan pada saat itu akan terhapus. Nah, salah satu revolusi yang terjadi pada saat itu adalah revolusi sosial Sumatera Utara. Nah, selain daripada konflik dari dalam, ada juga konflik dari luar. Konflik dari luar ini dimulai ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan utama untuk melucuti senjata tentara Jepang. Namun, ternyata mereka ini tidak kelihatan sendirian. Mereka ini membonceng, sehingga hal ini membuat bangsa Indonesia tidak setuju. Karena hal tersebut, terjadilah pertempuran-pertempuran. Ada 7 pertempuran yang paling berpengaruh pada saat itu. Yang pertama adalah pertempuran Medan Area, yang kedua Bandung Lautan Api, yang ketiga Puputan Margarana, yang keempat Makassar, yang kelima Palanga Ambarawa, dan pertempuran Palembang. Nah, selain daripada itu, serangan militer ataupun serangan fisik ini juga. Dalam mempertahankan kemerdekaan ada juga yang disebut diplomasi. Diplomasi ini berupa perjanjian. Nah, perjanjian yang pertama itu adalah perjanjian Linggarjati, di mana di sini wilayah Indonesia semakin sempit yang hanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Madura, Jawa, Sumatera. Ternyata perjanjian ini tetap dilanggar oleh bangsa Belanda sehingga memicu ucapan nasional yang membuat terjadinya agresi militer satu, di mana di sini Belanda ingin menguasai wilayah-wilayah strategis. Hal ini membuat ancaman nasional dan membuat PBB itu turun tangan sehingga membentuk KTN ataupun Komisi 3 Negara. Yang dimana di sini Belgia sebagai wakil dari Belanda, Australia sebagai wakil dari Indonesia, dan Amerika sebagai pendengar hasil dari KTN ini. Perjanjian Renville itu hanya memperburuk keadaan bangsa Indonesia, di mana di sini bangsa Indonesia itu dipaksa mundur dari wilayah-wilayah strategis sehingga membuat terjadinya agresi militer 2. Di dalam agresi militer 2 ini, bangsa Indonesia Belanda menyerang Jogja dan menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, sehingga dibentuklah PDRI ataupun Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Dari PDRI ini diubah menjadi UNCI. Di sini Asia menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa Indonesia, sehingga PBB kembali turun tangan. Nah, sebelumnya Jogja itu ataupun ibu kota negara dipindahkan ke tebing tinggi. Walaupun ibu kota jauh, tetapi semangat masyarakat Indonesia tetap sangat membara dan kuat. Ini dibuktikan dengan mereka itu melakukan beberapa pemberontakan. Nah, salah satu pemberontakan yang paling berpengaruh pada saat itu adalah pertempuran 1 Maret, di mana di sini dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono dan Jenderal Sudirman. Bangsa Indonesia berhasil menguasai Jakarta selama 6 jam. Selanjutnya terjadilah perjanjian Remroyen. Di sini Jogja telah dikembalikan kepada bangsa Indonesia dan dalam perjanjian ini dilakukan negosiasi menuju KBM. Dalam KBM ataupun konferensi meja bundar, di sini bangsa Indonesia diakui sebagai RIS ataupun Republik Indonesia Serikat. Dalam kondisi ini, Soekarno itu meminta Mr. Asad untuk memimpin 3 wilayah, yaitu Sumatera, Madura, Jawa. Sedangkan yaitu Sumatera dan Jawa ia memimpin RIS. Kemudian pada tahun 1950, Indonesia yang tadinya sebagai RIS diubah menjadi NKRI.
Itulah perjanjian bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekian penjelasan mengenai saya dalam Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Terima kasih.